Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Deka Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan cara pengisian untuk refleksi tindak lanjut ataupun dokumen refleksi tindak lanjut pada periode 2 di kinerja PMM. Bagaimana itu caranya? Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu klik di mesin pencarian masing-masing, boleh pakai Microsoft Edge, boleh pakai Google Chrome, ya silahkan, mana pilihan Bapak Ibu. Selanjutnya silakan ketik PMM dan lalu tampilannya yang ini yang paling atas silakan Bapak Ibu klik. Nah, selanjutnya ditunggu sebentar, Bapak Ibu scroll sedikit ke bawah, lalu klik yang bagian ini pengelolaan kinerja. Dan tampilan yang baru Juli-Desember dengan tampilan PKG ini juga sudah tampil. Lanjut kita klik yang sudut kiri ini bagian guru. Selanjutnya Bapak Ibu klik seperti biasa sebagai pegawai. Dan di sini Bapak Ibu bisa klik untuk cek ya apakah praktik kinerjanya sudah dinilai oleh atasan. Jika sudah nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya mari kita klik yang ini Bapak Ibu. Silakan kita klik. Nah, yang pada bagian ini silakan Bapak Ibu scroll. Nah, jika sudah muncul biru seperti ini dan muncul tulisan isi dokumen, artinya dokumen refleksi tindak lanjut Bapak Ibu itu sudah dinilai oleh pimpinan dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk melakukan pengisian agar nantinya memperoleh hasil 100%. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu klik isi dokumen ya, silakan klik, nanti akan tampil. Nah, di sini saya sudah mencicil ya, sudah saya kerjakan agar tidak terlalu lama terkait dengan isiannya. Kenapa? Karena ini ada banyak sekali, jadi udah saya isi duluan. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat isian 8 indikator kinerja PMM itu sudah ada di YouTube channel saya, nanti bisa Bapak Ibu download. Terkait dengan isiannya ya tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja, yang perlu diedit silahkan diedit, yang perlu dibuang silahkan dikurangi, yang perlu diperbaiki silahkan ditambahkan. Nah, di sini untuk isian yang pertama, apa sih inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, jika Bapak Ibu lupa terkait dengan apa isiannya, ya Bapak Ibu bisa klik di sini. Atau Bapak Ibu nanti bisa klik kembali, dan bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, di isian awal ini ya, di bagian sini. Nah, indikator pilihannya Bapak Ibu itu apa? Aktivitas interaktif kalau saya ya. Intinya Bapak Ibu perhatikan dulu ini baru bisa melanjutkan kemari gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini silakan Bapak Ibu isi seperti biasa, isi dengan sesuai pemahaman yang telah kita dapatkan terkait dengan inspirasi dan pembelajaran yang kita lakukan di PMM. Nah, di sini saya memilih kata-kata seperti biasa yang ingin saya sampaikan kembali dan secara berulang saya katakan kepada Bapak Ibu yang setia kepada channel saya ini terkait dengan pengisian hal-hal di dalam ini, gunakanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang reflektif gitu ya, yang positif juga. Jangan gunakan kata-kata yang negatif yang ujungnya bahasanya itu malah menjatuhkan kita sendiri pribadi gitu ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi terkait dengan apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini saya isi, saya mempelajari bagaimana motivasi murid untuk terlibat aktif bisa dibangun melalui ajaran-ajaran saya sebagai guru. Motivasi murid tidak hanya tumbuh dari kepatuhan, namun juga dari ekspektasi mereka terhadap tujuan pembelajaran bersama saya sebagai guru. Saya harus lebih terbiasa memulai pembelajaran dengan mengutarakan tujuan dan kegiatan yang akan berlangsung agar murid mampu bersikap dan bersiap sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, ini kan bahasanya lebih enak gitu ya, Bapak Ibu dipahami ya. Intinya jangan gunakan bahasa yang negatif ya. Nah, selanjutnya berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, berarti ini orientasinya jika Bapak Ibu tidak bisa mencakup dalam lingkup satuan pendidikan, maka lingkup yang harus Bapak Ibu pahami cukup ini aja ya di ruang kelas ini gitu ya. Nah, jadi di ruang kelas itu apa yang udah Bapak Ibu lakukan? Nah, saya membagi kelompok berdasarkan pemanfaatan gaya belajar yang sesuai. Contohnya, kelompok yang menyukai gaya belajar audio diberi materi tentang film atau video. Murid yang dengan gaya belajar kinestetik menyentuh dan mempraktikkan langsung. Kelompok visual diberi materi rangkuman materi, diberi ini saya berlebih ngetiknya, diberi rangkuman materi
dan membaca nyaring secara bergantian gitu ya. Nah, jadi gunakan bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa yang reflektif gitu ya, Bapak Ibu. Terkait dengan tantangan, nah tantangannya apa aja? Yang pertama, tentu kita harus buat 3 ya sesuai permintaan ya Bapak Ibu. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Tentunya ini saling berkaitan dengan yang atas ya Bapak Ibu ya. Jadi tantangan yang pertama itu adalah manajemen waktu yang efektif untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tantangan kedua, kurangnya fokus dalam pengelolaan kelas agar semua murid terlibat aktif merata. Yang tantangan ketiga, membutuhkan banyak waktu dalam penyiapan materi berdasarkan gaya belajar murid. Nah, jangan nanti Bapak Ibu di sini isi, saya kesulitan memahami bagaimana murid saya belajar. Nah, itu kan artinya kalimat negatif ya Bapak Ibu ya, tidak menunjukkan sebuah kalimat reflektif gitu ya, yang efektif juga dan membangun gitu. Artinya Bapak Ibu gunakan bahasa yang seperti ini, yang baik dan benar, agar dibaca juga artinya ada refleksi dari Bapak Ibu gitu. Nah, pada bagian ini bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Upaya perbaikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini upaya perbaikan yang saya lakukan pertama adalah meminta bantuan atau saran dan masukan rekan sejawat dalam hal manajemen waktu agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dalam penggunaan gaya belajar yang sesuai dan mendiskusikannya dengan atasan agar mendapatkan masukan dan arahan. Nah, gunakan bahasa yang baik dan benar seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu perbaiki jika mau diperbaiki, jika ingin disesuaikan, silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kedua, upaya perbaikan yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Ini salah ketik. Terdiferensiasi melalui diagnosis awal kebutuhan belajar murid dan menyediakan media belajar yang sesuai dengan upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kan juga ada pilihan belajar terkait dengan PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasi apa? Nah, di sini kaitkanlah dengan materi yang Bapak Ibu pilih tadi, indikatornya ya di satu aktivitas interaktif pembelajaran itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya pilih inspirasinya dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, saya dapat memberikan pembelajaran akan tanggung jawab kepada murid. Mengajak mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang santun, pemilihan kata-kata yang mudah, contoh-contoh konkret, dan tindakan nyata dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, murid akan melihat hal nyata di sekitar mereka, menjadi sebuah pembelajaran kontekstual yang dapat mereka tiru dalam hidup dan bermasyarakat. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Ini hampir sama ya capaiannya ya. Saya mendapatkan pemikiran untuk menjadi guru yang dapat memahami kebutuhan belajar murid dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif merupakan hal penting untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis. Pentingnya hal ini menjadi perhatian bagi saya agar tidak ada dominasi satu arah di dalam kelas yang saya ampuh. Nah, untuk tantangannya apa aja sih 3 tantangan yang paling sulit nantinya yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, ini terkait dengan tantangan ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan tantangan, pertama saya mungkin akan ini ya terkait ini. Komunikasi satu arah dari murid yang tentunya akan mempengaruhi pembelajaran aktif dan dinamis. Menemukan pendekatan yang sesuai agar murid lebih mudah dalam mengutarakan permasalahan atau kesulitannya dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyusun waktu yang sesuai untuk bercurah pendapat agar dapat mengenal karakteristik murid lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Yang bagian terakhir adalah bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Upaya perbaikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dari tantangan yang ini, 3 di atas ya? Di sini saya akan melakukan yang pertama adalah meminta umpan balik dari murid ketika proses pembelajaran telah selesai untuk mendengarkan kesulitan, saran, ataupun keinginan yang tersimpan di diri mereka. Kedua, meminta saran dan masukan dari rekan sejawat yang berhasil dalam melakukan aktivitas ini agar saya dapat melakukan perbaikan dalam peningkatan pembelajaran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya isian yang udah saya lakukan. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Main-main ke channel saya kalau ingin download 8 isian indikator juga ada. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, jika ini dirasa sudah sesuai, Bapak Ibu merasa ragu, silakan klik yang ini, simpan draft. Tapi jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan klik yang bagian ini yang biru, klik kumpulkan. Ini saya akan contohkan langsung klik kumpulkan. Nah, selanjutnya di sini silakan Bapak Ibu klik centang. Lalu klik yang ini kumpulkan.
Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Sudah berhasil, artinya ini nanti tinggal akan dinilai oleh pimpinan kita. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kembali ke awal ini untuk melihat apakah persentasenya sudah berubah. Nah, di sini persentasenya sudah berubah Bapak Ibu ya, sudah 100%. Tadi awalnya 75%, sekarang 100%. Nah, artinya ini telah selesai dan Bapak Ibu tinggal menanti bagaimana kelanjutan penilaian yang akan dilakukan oleh pimpinan masing-masing satuan pendidikan di daerah ataupun tempat bertugas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu rasa sulit dan sulit juga untuk memahaminya, nantinya akan saya buatkan tutorialnya kembali. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar dapat membantu saya terus berkembang dan membantu kemudahan Bapak Ibu di sekolah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini agar dapat membantu rekan kita lainnya di sekitar kita. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian saya kali ini dapat bermanfaat semua bagi Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel, mohon pamit.